Oke, D1 dan D2 adalah feedback diode untuk mengalirkan arus sisa pada beban LC. Nah, di sini ada feedback diode juga. Karena ketika ini bebannya L atau C, ketika bebannya L atau C, maka dia akan menyimpan arus listrik. Nah, misalnya ketika dia menyimpan arus listrik dan tidak ada D1 dan D2 ini, maka arus listriknya akan kembali. Nah, misalnya di sini ya, arus listriknya dia akan kembali dan bisa merusak Q1 dan Q2-nya, sehingga dibuat dioda di sini, ditaruh dioda. Selanjutnya untuk single phase full bridge. Nah, ini yang sudah kalian kerjakan kemarin, di mana untuk full bridge itu di sini on off-nya bersilangan ya, Q1 ke Q2. Ini on sini, arahnya ke sini. Kemudian Q3 dari sini. Jadi ketika ini on itu positif. Ini arusnya ke sini. Ketika gantian ini on, arusnya gantian ke sini. Jadi ini tegangannya juga sama. Ketika yang pasangan ini on, maka arahnya akan ke sini positif. Kemudian ini arahnya sebaliknya, jadinya negatif. Seperti itu. Kemudian V output-nya adalah output sama dengan V sumber. Nah, V output sama dengan V sumber itu adalah nilai maksimum ya. Kalau pakai PWM bisa diturunkan lagi nilainya. Jadi tergantung PWM-nya kan. Kalau PWM-nya 50%, PWM-nya berapa persen, bisa dikecilkan lagi V output-nya. Kemudian ini ada contoh soal, bisa dibaca sendiri. Kemudian berikutnya adalah three phase inverter atau inverter 3 fasa. Dipakai untuk high power application, yang biasanya kan yang memakai 3 fasa itu untuk yang dayanya besar ya. Nah, ini inverter 3 fasa itu bisa dibentuk dari 3 buah single phase inverter. Nah, caranya ini inverter 1 fase masuk ke trafo. Seperti ini. Trafonya ini khusus ya. Nah, ini jadi koneksinya ini, maka akan mengeluarkan output 3 fase. Atau bisa juga, kalau ini kan trafonya banyak. Kalau trafonya banyak, maka akan membuat inverternya itu menjadi besar dan berat, dan juga lossnya itu banyak. Maka dibuatlah inverter 3 fase dengan memakai 3 pasang MOSFET. Nah, ini gate 1 sampai gate 6. Ini 1, 2, 3, ini dari 3, 4, 5, 6. Nah, ini mereka nyalanya masing-masing berbeda 120 ya. Seperti ini yang 3 fase nyalanya, gelombang 3 fase kan bedanya 120 derajat. Nah, ini nyalanya itu delay masing-masing 120. Urutannya seperti ini. Oke, jadi pokoknya nyalanya diurutkan seperti ini. Nah, maka outputnya akan seperti ini, ke delay seperti ini. Jadi ini untuk VAB. Ini A, ini B, ini C. Nah, ini outputnya ya, output 3 fase-nya ya. Nah, VAB seperti ini. Kemudian VBC seperti ini, bedanya 120 derajat. Kemudian ada VCA. Nah, contohnya ini adalah ketika
tegangan yang ada di beban akan membentuk seperti ini. Nah, selanjutnya voltage line to neutral. Voltage line to neutral itu ada 3 mode, di mana yang pertama adalah 0 sampai pi per 3. Pi itu 180, pi 180 bagi 3 berarti sampai 60. Kemudian mode 2 adalah dari pi per 3, pi per 3 sampai ke 2pi per 3. 2pi 360 sampai 90. Nah, ini 90 sampai pi. Nah, di sini 0 sampai pi per 3. 0 ini kan ada 1, 2, 3. Ini kan ada 3 ini ya. 1, 2, 3. Mode 1. Mode 1 ke sini, mode 2 balik ke sini, mode 3 ke sini lagi. Nah, kemudian di sini ketika mode 1 VAN sama dengan VCN, VS per 3, kemudian VBN-nya ini mode 2 dan seterusnya. Kemudian V-peak itu berarti V line netral per akar 3 atau akar 2 kali V short per 3 atau 0,47 VS. Ini line to netralnya ya, ini line to line-nya. Line to line-nya ada VAB, VBC, VCA. Ini VL1 berarti yang fundamental, ini V line-nya. V line. Kemudian 3 phase inverter RL load. When Q4 off, fed for negative line current, IA is D1. Q4 off. Kita cari dulu Q4. 1, Q2, Q3, Q6. Ini duanya 21, 2, 3, 4, 5. Nah, D4 ini 1, D4. Hence, the terminal of connected to the software the current polarity. Nah, di sini maksudnya adalah fungsi dari D1 dan D2-nya, yaitu untuk arus balik ya, D1 dan D2-nya. Kemudian di sini bentukan dari tegangannya seperti ini, tegangan outputnya seperti ini, kemudian arusnya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir ada voltage control of single phase inverter. PWM control the inverter output gain. Single PWM, multiple PWM, sinusoidal PWM, modified sinusoidal PWM, phase displacement control. Nah, kalau single PWM yaitu ini ada carrier, ini ada reference signal. Jadi bagaimana cara membentuk PWM dengan membandingkan antara carrier dengan reference, atau kalau di Arduino bisa langsung ya, only one pulse per half cycle. Ini half cycle, ini kan satu cycle, ini separuh atas separuh bawah, hanya ada satu pulse, only one pulse per half cycle. Frequency of carrier wave
determine output frequency carrier signal. Jadi frekuensi carriernya ini, nah ini mempengaruhi frekuensi dari outputnya ini. Nah, modulation index adalah perbandingan antara amplitudenya reference AR per AC. Jadi ini kan lebih tinggi ini, berarti 0, kalau 1 berarti AR dan AC ini amplitudenya sama. Kemudian output voltage-nya adalah Vs dikali akar delta per Pi, di mana delta adalah pulse width, delta itu ini. Jadi dengan pembandingan ini, ketika sinyal kotaknya ini lebih besar dari sinyal segitiga, maka on. Ini kan segitiganya pas di bawah, ini pas di atas dia akan on. Ketika segitiganya di atas dia akan off kembali. Kalau di sini sebaliknya, ini kan lebih negatif ini, maka dia yang on seperti itu. Nah, selanjutnya adalah multiple PWM, reduce harmonic by using several pulse in each half cycle. Nah, kalau di sini multiple PWM ini separuh siklus ini banyak sinyalnya. Ini kan kalau single PWM separuh siklus hanya ada satu sinyal ini toh. Nah, kalau ini segitiganya lebih rengkat, sinyal lebih rengkat sehingga di sini akan muncul banyak. Nah, ini semakin kecil-kecil ini adalah untuk reduce harmonik, untuk mengurangi nilai harmonisannya. Frekuensi reference output determine output frekuensi sama, number of pulse per half cycle, jumlah pulse-nya ini bisa dihitung dari Fc frekuensi carrier per 2 Fo frekuensi output. Kemudian output voltage-nya adalah Vs per P delta per P. Delta itu lebarnya ini, P sebentar, ini ada nggak P? Oke, nanti akan saya lengkapi. P-nya belum saya tuliskan, saya agak lupa ini. Nanti akan saya berikan buku referensinya juga ya. Kita pakai buku referensi Rashid itu. Sama di mata kuliah elektronika daya ya, karena dulu saya pernah mengambil elektronika daya juga. Mungkin yang SPWM, sinusoidal PWM. Nah, kalau yang ini tadi kan referensi sinyalnya adalah sinyal kotak juga. Nah, kalau sinusoidal PWM itu referensinya adalah sinus. Carrier-nya segitiga, referensi sinyalnya adalah sinus. Sehingga yang dihasilkan itu seperti ini. Sama kecil-kecilnya, tapi lebarnya beda. Semakin ke tengah kan semakin lebar ini. Dan semakin ke tengah kan semakin lebar. Nah, ini disebut SPWM. RMS output voltage varies from 0 sampai Vs by varying modulation index. Jadi untuk semua ini ya kan tadi ada modulation index ya. Ada modulation index. Kalau modulation indexnya itu semakin besar, modulation index itu bisa disebut maksimum 1 atau 100%. Ya, semakin mendekati 100%, maka outputnya akan sama dengan sumber. Semakin kecil, maka outputnya akan semakin kecil. Nah, ini output voltage-nya rumusnya ini. V0 sama dengan Vs sigma N sama dengan 1 sampai P delta M per Pi. Di mana ini modulation index-nya ini delta adalah delta M maksimum, delta yang paling besar ini per Pi. P-nya nanti saya carikan. Kemudian ada modified SPWM. Kalau modified SPWM ini fungsinya adalah untuk mengurangi harmonik dan mengurangi losses. Jadi banyak penelitian di sini bagaimana cara
mengurangi losses dan harmonisanya. Nah ini kalau ini sinyal carrier-nya pas di tengah malah berhenti ini. Ini sinyal carrier-nya nyala, ini sinyal carrier-nya hilang, nyala lagi, hilang seperti itu. Sehingga di tengah-tengah lebar sekali. Kemudian ada phase displacement control, phase displacement control. Nah, di sini inverter gain modified by phase displacement. Output voltage can be varied by varying delay angle. Nah, di sini on off-nya itu tinggal memainkan delay saja ya. Jadi tidak ada PWM-nya, phase displacement. Jadi tinggal memainkan delay saja antara on yang pas untuk 3 fase ya ada 3 pasang, untuk 1 fase ada 2 pasang, tinggal dimainkan delaynya saja. Kemudian ada voltage control of 3-phase inverter. Nah, untuk 3-phase inverter di sini sinyal referensinya ada 3 ya. Agar ini PWM untuk kontrolnya ada 3 juga, untuk pasangan 1, 2, dan 3. Nah, harmonik dapat dilihat dengan pemilihan displacement angle yang tepat. Nah, ini tadi. Jadi, dia membuat PWM-nya itu on off-nya itu dihitung. Kapan dia on, kapan dia off, sudutnya on berapa, sudutnya off berapa. Dan sudutnya 0 sampai pi. Nah, di sudut berapa dia harus on, di sudut berapa dia harus off. Itu pakai delay saja. Tidak ada perbandingan carrier dan referensi. Kemudian ini inverter jenis lain ya, series resonant inverter. Nah, untuk resonant inverter adalah inverter yang banyak memakai induktor. Di sini ada induktornya. Kemudian saat mode 1 ini nyala ke L, kemudian ke mode 1 ke sini, kemudian mode 2 C, ini equivalent circuit mode 3. Nah, ini dengan cara mendelay on-nya pakai thyristor. Bisa dikontrol on-nya ini. Ini untuk unidireksional dan bidireksional. Nah, ini untuk pengetahuan umum saja, karena kita akan memakai banyak yang inverter PWM. Nah, kemudian secara umum itu inverter ada unidireksional dan bidireksional ya. Kalau unidireksional itu berarti satu arah. Kalau bidireksional itu dia bisa balik. Artinya misalnya dari kiri ke kanan dia sebagai inverter, kemudian suatu saat harusnya balik dari kanan ke kiri, dia menjadi rectifier seperti itu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya misalnya untuk aplikasi kendaraan listrik adalah ketika regeneratif braking, ketika pengereman. Jadi ketika kendaraan listrik melaju, itu inverternya jadi inverter karena dari baterai menjadikan listrik AC untuk supply motor listrik AC di mobil listrik. Tapi pas ngerem, motor listrik menjadi generator menghasilkan listrik AC, masuk ke inverternya tadi balik, sehingga inverternya akan menjadi rectifier, mengubah listrik AC menjadi listrik DC dan ngecas baterai seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung atau bisa disampaikan di chat. Bisa saya tunggu di WA aja ya, di chat WA atau di chat sini ya. Nanti saya jawab tertulis ya. Ini saya tak istirahat dulu ngomongnya seperti itu. Oke, kalau ada yang memberikan tanggapan, kan kalian mau bersuara, silahkan. Tetapi saya tak istirahat dulu.
Cek, cek semuanya. Halo. Baik, ini untuk materi ini, jika ada pertanyaan saya tunggu di WA ya, baik pribadi maupun di WA grup silahkan. Kemudian untuk menambah pemahaman kalian, ini saya berikan tugas lagi. Kalau yang kemarin yang chopper kan ada presentasinya. Kalau yang ini nanti tidak ada presentasinya, langsung dikumpul saja, yaitu membuat simulasi inverter. Nah, contohnya adalah laporan KP-nya Mas Iqbal. Jadi kelompoknya sama dengan chopper kemarin. Kalau Iqbal sudah mengerjakan, bisa disusun untuk laporannya saja. Kemudian jika yang lain belum mengerjakan, bisa mencontoh laporan KP-nya Iqbal yang kemarin saya share. Jika kurang jelas bisa tanya ke Iqbal langsung ya. Jadi nanti kalau paling tidak kan kalian sudah mencoba di simulasi, nanti kalau kalian tertarik bisa mengembangkan misalnya untuk PA atau KP kan sudah bisa melakukannya, sudah ada pengalaman. Di simulasi Proteus kan sudah ada codingnya ya, punya Iqbal kemarin. Ini ada gelombang kota, sinus termodifikasi, gelombang sinus murni. Nah, ini pakai SPWM. SPWM adalah membandingkan sinus dengan garisnya segitiga. Kemudian, nah contohnya ini. Ada modulasi bipolar ya. Modulasi bipolar yaitu atas dan bawah. Ya. Ini kan positif, ada nilai positif dan negatifnya. Kalau unipolar ada dua arah. Ini bipolar yang dua arah ya, ada nilai positif dan negatifnya. Kalau unipolar ini, kalau atas ya atas semua, kalau bawah ya bawah semua. Nah, nanti ada alasannya di Iqbal pilih yang mana bisa kita cek. Kemudian ada perhitungannya juga. Nah, simulasinya yang seperti ini. Ini nanti kalau masih bingung bisa minta filenya ke Mas Iqbal, tetapi saya sarankan untuk mencoba sendiri dulu, mengikuti contoh yang di sini karena di sini juga ada codingnya. Nah, ini fungsinya apa yang buahnya ini adalah untuk membuat sinyal gelombang sinusnya ya, untuk membuat gelombang sinusnya yang SPWM tadi. Nanti bisa dibaca sendiri. Jika ada kesulitan atau yang bingung, bisa tanya ke saya atau tanya ke Mas Iqbal langsung. Baik, untuk tugas ini kelompoknya sama dengan kemarin, dikumpulnya minggu depan. Jadi laporan saja tanpa presentasi rekaman kemarin, karena minggu depan kita sudah akan berpindah ke bab selanjutnya. Membuat laporan yang sama dengan kemarin juga formatnya. Oke, demikian ya. Iya, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Ditunggu untuk pertanyaannya. Jika ada silahkan WA saya langsung saja atau WA di grup boleh. Kemudian tugasnya dibuat kelompoknya sama dengan yang kemarin, buat laporan juga, dikumpul minggu depan, maksimum minggu depan. Kemudian minggu depan kita sudah akan berpindah ke bab lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, mengingatkan kembali jangan lupa absen ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.